Ayat hari ini adalah Efesus 5, ayat 1-9. Mari kita baca bersama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan menyertai seluruh jemaat yang datang ke hadiratnya pada subuh ini karena merindukannya. Suhu pagi yang tiba-tiba turun tampaknya membuat tubuh kita menggigil karena dingin yang tak biasa. Meskipun demikian, semangat saudara sekalian yang bangun pada subuh ini untuk datang ke hadirat Tuhan sungguh luar biasa. Tentu saja, semangat iman dari semua yang hadir di sini memang luar biasa. Namun, patutlah kita sadari bahwa kita dapat bangun dan datang tempat ini karena Tuhanlah yang telah membangunkan kita dari tidur dan memberikan napas kehidupan yang baru. Seperti yang sering kita akui dalam lagu pujian, semua ini adalah anugerah dan tuntunan Tuhan. Tema yang dibahas oleh Paulus dalam perikop hari ini pun senada. Iman dan kehidupan kita tidak berawal dari apa yang telah kita lakukan, tetapi berawal dari bagaimana Tuhan telah memanggil kita. Dalam perikop hari ini, Paulus terlebih dahulu membahas tentang siapa diri kita. Mari kita baca firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 1 bersama-sama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Amin. Tentu saja kalimat ini bukanlah sebuah pernyataan langsung bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi, melainkan sebuah nasihat yang menggunakan perumpamaan seperti anak-anak. Namun, nasihat ini menjadi mungkin karena status kita sebagai anak-anak Allah telah dinyatakan dengan jelas di bagian awal surat Efesus. Firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 5 mengatakan, dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Demikian juga firman-Nya dalam pasal 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Dengan kata lain, setelah Paulus berulang kali menyatakan dalam surat Efesus bahwa status kita adalah anak-anak dan anggota keluarga Allah, barulah dalam pasal 5 ayat 1, ia menasihati kita untuk bertindak sesuai dengan status tersebut. Jadi, firman yang mengatakan seperti anak-anak yang kekasih bukanlah sebuah tuntutan yang kaku, melainkan sebuah anjuran bagi kita yang sudah memiliki status itu untuk hidup dengan senantiasa mengingatnya. Jemaat yang terkasih, sesungguhnya, kegagalan iman kita seringkali tidak berawal dari ketidakmampuan kita melakukan sesuatu. Kegagalan iman justru dimulai saat kita lupa siapa diri kita. Ketika kita lupa akan identitas kita sebagai anak Allah melalui Yesus Kristus, ketika kita lupa bahwa kita adalah anggota keluarga Allah, saat itulah kegagalan iman kita bermula. Oleh karena itu, sebanyak apapun pelayanan yang kita lakukan atau perbuatan baik yang kita kerjakan, jika kita melupakan fakta bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi Allah, pada akhirnya kita akan berjalan di jalan ketakutan, bukan di jalan kasih, yang akan menuntun kita pada kegagalan. Jadi, saudara-saudari, sekarang saya berharap kita semua tidak lagi berfokus pada kegagalan kita, tetapi mulai mendengarkan dan merenungkan kasih Allah yang telah menjadikan kita anak-anaknya. Berfokuslah pada kasih Allah yang telah menjadikan Anda anaknya dan umatnya. Ketika kita maju dengan berfokus pada kasih Tuhan, dalam namanya saya memberkati saudara sekalian, agar kita dapat kembali bangkit dari kegagalan iman dan datang kepada Tuhan. Rasul Paulus melanjutkan dengan menyatakan bahwa perbuatan kita baru dapat dipulihkan ketika kita memulihkan kesadaran akan jati diri kita. Mari kita baca kembali firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 2 bersama-sama. Dan hiduplah di dalam kasih,
Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Kata kasih yang muncul dalam perikop ini lebih tepat dimaknai sebagai sebuah arah atau orientasi, bukan sekadar perasaan suka seperti yang biasa kita pahami. Jika kita memahaminya sebagai sebuah arah, kita dapat melihatnya seperti ini. Sebelum mengenal Yesus Kristus, arah kasih kita bukanlah kepada orang lain, melainkan kepada diri kita sendiri. Itulah sebabnya dosa seringkali digambarkan sebagai sikap yang egosentris. Arah kasih yang tidak tertuju kepada Tuhan, melainkan kepada diri sendiri, yang bukanlah Tuhan, itulah yang disebut dosa. Itulah arah kasih yang kita miliki pada mulanya. Namun, berbeda dengan kita, kasih Tuhan memiliki arah yang selalu ditandai dengan pengosongan dan penyerahan diri. Arah kasihnya sepenuhnya tertuju kepada kita. Paulus gatiwan arskis tersebut sebagai persembahan kurban yang bagi Allah. Artinya, kasih Kristus bukan sekadar perasaan yang ditujukan kepada seseorang, melainkan sebuah keputusan yang disertai pengorbanan diri, dan merupakan suatu tindakan rohani yang dipersembahkan kepada Allah. Oleh karena itu, hidup dalam kasih dapat diartikan sebagai memiliki arah kasih yang senantiasa tertuju kepada Allah dan sesama, bahkan jika itu menuntut pengorbanan diri. Arah kasih seperti ini hanya mungkin dimiliki oleh orang yang telah memulihkan kesadarannya akan identitas sebagai anak Allah, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Kita tidak lagi memiliki arah kasih yang sepenuhnya berpusat pada diri sendiri. Sebaliknya, sebagai anak Allah, kita harus memiliki kasih yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan dan kurban yang harum, sama seperti Kristus, kasih yang berkorban demi sesama. Inilah yang sedang ditekankan oleh Paulus. Paulus menjelaskan lebih lanjut apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang telah memiliki arah kasih Kristus dan memulihkan identitas sebagai anak Allah. Mari kita baca firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 8 dan 9 bersama-sama. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Amin. Setelah menyebutkan identitas kita sebagai anak-anak Allah, dan sebelum menjelaskan bagaimana kita harus bertindak, Paulus sekali lagi mengingatkan kita tentang siapa diri kita. Dahulu kita adalah kegelapan, tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Karena itu kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ungkapan adalah kegelapan, bukan berada di dalam kegelapan. Ini berarti Paulus kembali mengingatkan kita akan keadaan kita yang semula, yaitu sebagai anak-anak yang seharusnya dimurkai. Namun, keberadaan kita tidak lagi terikat pada masa lalu, tetapi telah dipindahkan ke dalam terang. Bahkan lebih dari itu, Tuhan menyatakan bahwa kita telah menjadi terang di dalam Dia. Ini tidak berarti lingkungan kita berubah dari situasi berdosa yang sulit menjadi lingkungan yang bahagia tanpa dosa. Sebaliknya, karena keberadaan kita telah diubah menjadi terang, maka dalam situasi apapun, kita dipanggil untuk memancarkan terang sebagai anak-anak terang. Paulus menyebutkan buah dari terang itu adalah segala kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Pada hakikatnya, semua buah ini tidak berasal dari diri kita. Buah ini berasal dari Tuhan. Buah ini dihasilkan oleh Tuhan, Sang Terang itu sendiri, yang berkarya di dalam diri kita yang telah diubah menjadi terang. Oleh karena itu, kebaikan, keadilan, dan kebenaran bukanlah sesuatu yang timbul dari dalam diri kita, melainkan sebuah arah kasih yang berasal dari Tuhan, mengalir kepada kita, dan melalui kita kepada sesama. Paulus menegaskan dalam arah kasih tersebut. Saya pernah beberapa kali menceritakan hal ini dalam khotbah. Ketika saya mengabarkan Injil kepada keluarga saya, ada sebuah cerita yang sama yang saya dengar dari ibu dan kakak perempuan saya. Setelah saya memberitakan Injil dan berdoa bersama mereka untuk menerima Yesus, saya sangat gembira dan bertanya, "Mengapa ibu dan kakak percaya?" Jawaban mereka adalah, "Suntak, karena kamu telah berubah." Sebelum percaya kepada Yesus, saya adalah orang yang kasar, keras hati, dan bicaranya tajam. Saya suka mencela dan mengkritik, serta hidup dalam kegelapan. Namun setelah percaya kepada Yesus, yang paling berubah bukanlah lingkungan saya, melainkan ada buah yang muncul dalam hidup saya. Pertama, perkataan saya mulai berubah, sikap saya berubah, raut wajah saya berubah, dan pembawaan diri saya pun berubah. Itulah yang pertama kali disadari oleh keluarga saya. Akhirnya, di tengah keluarga saya yang melihat perubahan itu, Tuhan menganugerahkan kasih karunia-Nya
sehingga mereka pun percaya kepada Yesus. Kasih Tuhan yang dicurahkan kepada saya tidak berhenti pada diri saya, tetapi mengalir kepada keluarga saya, dan itulah buah yang dihasilkannya. Jemaat yang terkasih, kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak yang dikasihi dan dipanggil sebagai terang di dalam Tuhan. Oleh karena itu, sungguh aneh jika buah-buah dosa yang disebutkan dalam ayat 3-6 justru muncul dalam diri kita. Jadi saudara-saudari, pada subuh ini, daripada hanya bertekad, marilah kita pertama-tama memulihkan kesadaran akan identitas kita. Tuhan, melalui firman-Nya dalam surat Efesus hari ini, sedang mengatakan ini kepada kita semua. Kita adalah anak-anak yang dikasihi. Kita adalah terang. Meskipun penampilan atau keadaan hidup kita mungkin tidak menunjukkan hal itu, dan meskipun kita merasa sering jatuh dalam dosa, di tengah semua itu, Tuhan sekali lagi menegaskan, kita semua adalah anak-anak Allah. Anak-anak yang dikasihi, kita adalah terang. Jadi, jangan lagi tinggal dalam kegelapan, tetapi hiduplah sebagai anak-anak terang. Marilah kita menjalani hari ini dengan mengingat pernyataan Tuhan tersebut. Mari kita tinggalkan iman yang terkurung dalam keegoisan, yaitu arah kasih yang hanya tertuju pada diri sendiri. Sebaliknya, mari kita melangkah menuju kehidupan dengan arah kasih yang tertuju kepada sesama, setelah kita mengalami kasih Tuhan. Jangan lagi kita bersusah payah datang kepada Tuhan, sementara masih terikat dalam kegelapan. Marilah kita hidup dengan mengingat bahwa kita bukan lagi kegelapan, melainkan terang di dalam Tuhan, sambil menghasilkan buah-buah terang. Semoga kita semua dapat menghidupi identitas ini dan menghasilkan buah-buah sebagai anak-anak terang. Seperti yang dinasihatkan Rasul Paulus melalui surat Efesus hari ini. Saya memberkati saudara sekalian dalam nama Tuhan.